Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pagi hari di pondok pesantren yang insya Allah penuh dengan berkah, Pondok Pesantren Al-I'tisam, kita mengawali pagi hari ini dengan bermuajahah karena ilmu. Dunia dan seisinya itu memiliki potensi untuk terlaknat, kecuali zikir kepada Allah serta hal-hal yang berhubungan dengan zikir kepada Allah, kemudian alimun au muta'allimun, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Kalau bahasa Sundanya matur nuwun niku napa? Hatur nuhun. Jazakumullah ahsanal jaza, khususnya kepada para muallim, para asatidz, para guru, seperti yang didawuhkan, yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa ala inna ta'limal ilmi min ahammi umuriddin wa a'la darajatil mu'minin. Ketahuilah bahwa mengajar atau mentransformasikan ilmu adalah penting-pentingnya perkara agama dan luhur-luhurnya derajat orang-orang mukmin. Semoga apa yang dilakukan oleh para guru, para ustadz di Pondok Pesantren Al-I'tisam ini betul-betul menjadi amal soleh untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang saya lihat di sini rata-rata masih muda. Saya mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah masuk dalam pintu yang benar, masuk ke dalam lokasi yang benar. Yang pertama, masa muda kalian. Ini yang akan saya bahas, keutamaan masa muda. Allah Subhanahu wa ta'ala takjub dengan para pemuda yang memiliki semangat tinggi untuk belajar, yang memiliki semangat tinggi untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam satu hadis dikatakan, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Allah subhanahu wa ta'ala takjub, kagum dengan siapa? Dengan para pemuda yang tidak memiliki rasa sabwah. Ma hiya as-sabwah wa ma adraka ma as-sabwah. Apa yang dimaksud dengan sabwah? Sabwah adalah mailun nafsi ilal ma'siyah, mailul qalbi ilal ma'siyah, kecenderungan hati kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Ini adalah sabwah. Ketika ada seorang pemuda tapi kecenderungan hatinya itu malah untuk mencari ilmu, menjauhi larangan Allah, maka dia masuk kategori pemuda yang dikagumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada pemuda, dia mampu melawan apa yang menjadi gejolak masa mudanya, maka dia adalah pemuda yang dikagumi oleh Allah. Allah sampai mengatakan, aku kagum dengan mereka karena apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh para pemuda dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, melawan gejolak masa mudanya. Ini adalah perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Ada satu kaidah makalah mengatakan, asyabab syu'batun minal junun. Asyabab syu'batun minal junun. Masa muda ini adalah bagian daripada masa kegilaan. Apa yang dilakukan oleh para pemuda ini banyak sekali perkara-perkara yang keluar dari nalar akal yang normal. Kira-kira betul nggak ini? Betul. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pemuda yang tidak bisa masuk akal. Akal yang normal. Contoh, kalau sudah karep, bahasa Jawanya itu karep, keinginan yang tinggi. Kalau bahasa Sundanya apa karep itu? Hoyong. Tapi hoyongnya yang dahsyat. Jadi ketika ada seorang pemuda berhoyong dahsyat, maka apa yang sudah menjadi hoyongnya tidak akan mungkin dipatahkan. Pokoknya pokok. Daripada tidak, mendingan tidak. Pokoknya pokok. Kalau sudah inginnya A, pokoknya bisa nggak bisa harus A. Ini sudah menjadi watak, watuk, watak bagi para pemuda. Saya mau kamu, mau nggak mau kamu harus saya miliki. Yang ketawa ini kelihatannya pernah mengalami. Pokoknya nanti malam harus ketemu.
Kebetulan malam tiba, hujan deras, jam 12 malam tetap hujan, kira-kira akan menemui atau tidak? Gombal kalau bilang tidak. Pasti akan dia temuin. Dicari kemana, kunci disembunyikan oleh orang tua. Kunci sepeda motor, cari sampai dapat. Ini perkara-perkara yang nggak bisa dimasukkan akal yang normal. Ketika hoyong dahsyat, maka apa yang menjadi penghalang pasti akan ditabrak. Nggak masuk akal. Malam-malam diminta untuk ketemu karena memang sudah hoyong dahsyat, keinginan yang dahsyat alias karep. Orang yang ada di sekitarnya itu pun juga mikir, ini akalnya kemana orang ini? Malam-malam enak orang tidur, tapi dia malah pergi keluar dari rumah. Hujan-hujan enaknya ada di dalam rumah, tapi dia malah hujan-hujanan berdua. Masya Allah. Maka inilah yang kemudian dikatakan asyabab syu'batun minal junun. Karena memang usia muda itu adalah usia-usia yang penuh dengan kegilaan. Banyak hal-hal yang gila yang dilakukan oleh para pemuda. Artinya banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh para pemuda. Nah, tantangan kalian itu adalah sobwah. Ketika sifat gila kalian selaraskan dengan sobwah, maka kalian menjadi pemuda yang gagal. Menjadi pemuda yang gagal untuk mengkader dirinya. Menjadi pemuda yang gagal untuk menjadi generasi yang brilian. Kalian masuk pada usia yang tidak akan bisa terulang kembali. Tidak akan bisa terulang kembali. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Jadi Allah itu membagi manusia itu dalam 3 fase. Catat. Ini mungkin nanti akan keluar dalam ujian akhir nasional. Atau mungkin ini nanti keluar dalam ujian tamrin. Nanti para asatid coba dites apakah hafal 3 perkara ini. Kalau nggak hafal berdiri. Allah menjadikan manusia itu dalam 3 fase. Fase yang pertama dikatakan fase quwwah. Fase yang kedua dikatakan sebagai fase dhaif. Fase yang ketiga dikatakan sebagai fase yang pertama adalah fase dhaif. Yang kedua fase quwwah. Yang ketiga adalah fase dhaif. Fase yang pertama fase dhaif. Kapan itu manusia masuk dalam fase dhaif? Dhaif itu artinya adalah lemah. Pertama kali manusia masuk ke alam dunia, dia masuk dalam satu fase dhaif, yaitu ketika masa kecil dia. Ketika dia kecil, dia dhaif. Dia mau makan, minta disuapin. Dia mau mandi, minta dimandiin. Dia mau tidur, minta ditidurkan. Jadi semuanya minta untuk didampingin. Semuanya minta untuk diladenin. Ini masa dhaif. Kalian ketika masih bayi, kalau kalian ingat waktu umur 1 tahun, kalian pasti mau tidur dinina boboin, digoyang-goyang. Mau mandi
dimandiin dan lain sebagainya, semuanya serba didampingin. Itu masa dhaif. Itu masa dhaif. Masuk masa yang kedua, yaitu masa quwwah. Masa di mana kalian saat ini berada. Masa muda kalian. Semuanya serba mandiri. Kekuatan kalian maksimal. Kekuatan kalian luar biasa. Padahal mulai habis subuh tadi sudah ada kegiatan. Sampai sekarang kegiatan lagi. Nggak apa-apa, walaupun toh ngantuk-ngantuk tapi tetap kuat. Ini masa-masa yang hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup kalian. Karena setelah ini, kalau kalian masuk masa tua, kalian akan kembali pada fase yang berikutnya, yaitu fase dhaif, masa tua. Ketika orang itu sudah tua, mau makan, minta disuapin, orang pegang sendok saja sudah gemetar. Mau mandi, minta dituntun ke kamar mandi. Karena mau jalan saja sudah kerepotan. Mau tidur, minta disiapin, segalanya minta disiapin. Jadi itu manusia. Ada 3 fase. Dhaif, quwwah, kemudian dhaif kembali. Nah, kalian di sini masuk dalam satu masa, yang mana masa ini hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kalian dan tidak mungkin terulang kembali. Laita syabab ya'udu yauman, tidak akan mungkin kembali. Maka manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya di masa muda, apalagi jangan sampai masa muda kalian ini tenggelam, hilang, tertutup oleh masa lemah yang kemudian kalian tidak bisa menggunakan, memanfaatkan kesempatan yang gemilang ketika di masa muda kalian. Manfaatkan. Dan alhamdulillah, saya melihat kalian para santri insya Allah termasuk orang-orang yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian masih muda, tapi kalian berada di pondok pesantren. Luar biasa. Betul, saya katakan dengan sepenuh hati, ketika kalian masih muda, gejolak masa muda kalian luar biasa, tapi kalian memberanikan diri untuk masuk di pondok pesantren, yang mana di pondok pesantren semuanya serba sederhana, semuanya serba pakai aturan, semuanya harus disiplin, semuanya harus sesuai dengan tata tertib. Ini satu hal yang luar biasa. Dan kalian adalah manusia pilihan yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar di sana anak-anak muda yang di luar pesantren sibuk tongkrongan, tapi kalian di sini sibuk dengan pengajian. Biar di sana mereka para pemuda-pemudi duduk bergandengan tangan, kalian di sini sibuk lalaran. Biar di sana pemuda-pemudi sibuk untuk saling membalas, mengirim surat cinta, tapi kalian di sini sibuk nambal kitab. Ini Masya Allah termasuk satu kegiatan yang insya Allah selalu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kagum dengan kalian. Kami lebih-lebih kalian dalam rangka untuk mematahkan sobwah yang ada di dalam diri kalian, yang membuat heran lagi. Khairu syababikum man tashabbaha biquhulikum.
Wa syarru kuhulikum man tashabbaha bisyababikum. Sebagus-bagusnya pemuda itu adalah pemuda yang menyamai karakternya orang-orang tua. Ya. Kalau ada pemuda tapi dia sudah memiliki pemikiran yang dewasa, itu adalah pemuda yang bagus. Ada pemuda dia memiliki kemandirian, itu adalah pemuda yang bagus. Jadi kalian di pondok pesantren semuanya kan serba mandiri, semuanya serba dilakukan sendiri, semuanya harus dilakukan secara dewasa. Kalian seakan-akan dituntut untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Ketika di pondok pesantren, kalian serba menyiapkan segalanya dengan mandiri. Kalian dituntut untuk menjadi dewasa. Ini adalah pemuda yang bagus, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebalikannya adalah kebalikannya adalah orang-orang tua yang nggak tua-tua, ya. Orang tua tapi nggak tua-tua, artinya dia usianya tua, tapi kelakuannya nggak tua-tua. Umur udah menua, tapi masih seneng aja main kelereng sama anak-anak TK. Umur udah tua, tapi masih seneng saja main kesana kemari, jalan kesana kemari. Ini wasyarru kuhulikum man tashabbaha bisyababikum. Nah, poin pentingnya adalah khairu syababikum man tashabbaha bikuhulikum. Sebaik-baiknya pemuda adalah mereka yang menyamai karakternya orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah dewasa. Jadi walaupun toh dia itu muda, tapi dia memiliki karakter yang dewasa. Dia memiliki kedewasaan, dia memiliki kemandirian. Nah, ini adanya proses semacam ini adanya hanya terjadi di lingkungan pondok pesantren. Nah, kalian di sini, ketika kalian sudah melawan sobwah, kalian berada di pondok pesantren, insya Allah kalian akan menjadi generasi yang luar biasa, menjadi generasi yang brilian. Jadi manfaatkan masa muda kalian, masa yang tidak akan terulang kembali. Orang-orang besar, tokoh-tokoh besar, mereka menjadi besar berkah masa mudanya, karena berkah masa mudanya. Allah tidak pernah mengangkat seorang nabi untuk menjadi seorang nabi dan orang tersebut sudah tua renta, nggak pernah. Kata Abdullah ibn Abbas, ma ba'asallahu nabiyan illa syaban. Allah mengangkat nabi-nabinya pada waktu itu, semua nabi dalam keadaan masih muda. Nggak pernah Allah mengangkat seorang nabi, kemudian setelah diangkat 3 hari berikutnya sudah diambil nyawanya. Nggak ada. Ya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sa'rah. Sampai-sampai Rasulullah wafat 20 sa'rah bayda. Ketika Rasulullah wafat, dihitung rambut putihnya itu tidak lebih dari 20. Rasulullah wafat, rambut-rambut yang memutih mulai dari rambut sampai jenggot, kumis,
tidak lebih dari 20 rambut putihnya. Sekarang bisa kalian lihat Mbah Din, Kiai Badruddin ini sudah berapa ratus rambut putihnya. Beliau sudah meninggalkan dunia hitam karena rambutnya sudah memutih. Nah, sampai Nabi Isa alaihi salam wafat pada umur atau usia 33 tahun. Nabi Isa wafat umur 33 tahun. Nabi Isa. Jadi nabi-nabi yang diangkat oleh Allah itu adalah nabi-nabi yang usianya itu muda. Ma ba'atsallahu nabiyan illa syab wala utiyal ilma alimun illa wa huwa syabun. Sedangkan orang yang alim, yang saat ini kalian lihat di mana ada orang alim, ada orang memiliki ilmu yang tinggi, kalian harus tahu bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu mereka dapatkan ketika mereka masih muda. Orang-orang alim yang kalian ketahui saat ini, dan beliau-beliau sudah dewasa, beliau-beliau sudah tua, dan kalian mengatakan beliau adalah orang yang alim, kalian harus tahu kealimannya itu barokah masa muda, ilmu dia dapatkan ketika dia itu masih muda. Jadi jangan mengira kalian melihat ada sosok orang alim, kiai alim, habib alim, dan beliau sudah sepuh, berarti dia mendapatkan ilmunya itu ketika beliau beliau sudah sepuh. Enggak. Beliau-beliau itu mendapatkan ilmu, perjuangan mencari ilmunya ketika beliau-beliau itu berada di masa muda. Nah, ini harus diketahui. Maka dari itu rugi kalian kalau kalian tidak memanfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi terkadang itu memang kita memiliki rasa capek, lelah. Sebenarnya yang membuat rasa capek kalian ini adalah tantangan untuk melawan syahwat, untuk melawan syahwat. Karena gejolak masa muda yang luar biasa, sehingga capek dan lelah yang kalian rasakan ini sebenarnya adalah capek dan lelah kalian dalam melawan syahwat, dalam melawan syahwat. Sebenarnya kalian memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi karena sebuah syahwat, gejolak yang ada di dalam hati ini, gejolaknya dahsyat, maka inilah yang membuat kalian itu sungguh-sungguh merasa capek. Tapi itu harus dilawan. Itu harus dilawan. Yang namanya mencari ilmu memang butuh perjuangan. Nggak ada ceritanya para ulama mencari ilmu sambil enjoy, enak-enakan, nggak ada. Semuanya itu pasti dilalui dengan cara apa? Dengan cara capek, perjuangan. Masya Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, man lam yadhukka murrat ta'allumi sa'ah tadarra'a dhullal jahli
tula hayatihi. Barang siapa ketika belajar tidak pernah merasakan capeknya belajar, maka dia akan tenggelam dalam kenistaan di sepanjang hidupnya. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa yang namanya belajar itu memang pasti mengalami rasa capek. Imam Syafi'i aja sampai mengatakan seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu su'i hifdzi, aku curhat kepada guruku Imam Waqi' tentang hafalanku kok melemah, kenapa aku sulit menghafal. Fa'ausani bitarkil ma'asi, kemudian Imam Waqi' memberikan wasiat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Artinya begini, sekelas Imam Syafi'i itu merasakan capek, apalagi sekelas kalian. Imam Syafi'i itu kalau membaca kitab, kitab dibuka, di depannya ada dua halaman, halaman sebelah kanan dan halaman sebelah kiri. Ketika beliau membaca halaman sebelah kanan, halaman sebelah kiri beliau tutup. Kenapa? Karena kalau halaman sebelah kiri dibuka, maka sekali lirik dia langsung paham dan dia langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Sekali tengok, sekali lirik langsung paham dan hafal. Makanya ditutup agar dia bisa fokus dengan halaman yang dimana di situ dia pelajari. Nah, kalian kan enggak. Ketika kitab dibuka, halaman sebelah kiri, halaman sebelah kanan, ketika dilihat, bayang-bayang si dia ada di tengah-tengah kitab. Nah, ini akhirnya jadi masalah besar, sehingga halaman sebelah kiri nggak kebaca, halaman sebelah kanan hilang. Nah, kata Imam Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i, tinggalkanlah kemaksiatan, karena ilmu itu adalah cahaya, cahayanya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang melakukan larangan-larangan Allah, menjauhi perintah-perintah Allah. Jadi begitu. Kalian merasa capek dalam mencari ilmu, ini seakan-akan sudah menjadi satu kewajiban yang harus kalian lalui. Orang Imam Syafi'i aja merasa capek, kalian mau nggak merasa capek? Saya berguru kepada kalian, gimana caranya biar nggak capek? Jadi semuanya pasti akan pernah merasakan capek. Kalian tidak boleh mengeluh, karena yang kalian cari itu adalah kunci kemaslahatan kalian, dunia kalian, dan juga akhirat kalian. Man aradad dunya fa'alaihi bil, man aradal akhirah fa'alaihi bil, man aradahuma fa'alaihi bil. Semuanya pakai ilmu. Kalian sukses di dunia pakai ilmu, sukses di akhirat pakai ilmu, sukses dunia dan akhirat pakai ilmu. Kunci kesuksesan itu ada di ilmu. Terus kalian mau dapat kunci tersebut tanpa capek, saya mau rumusnya apa? Kalau memang kalian punya. Jadi nggak mungkin yang namanya belajar itu terus kemudian nggak ada capeknya. Harus capek. Kalian menghafal kesulitan, capek, lanjutkan terus.
karena memang itu menjadi satu hal yang harus dilalui. Nah, Masya Allah, Imam Ibnu Hajar itu sampai keluar dari pondok, bilang kepada kiainya, "Kiai, saya sudah nggak mampu lagi otak saya untuk menghafal, Kiai. Saya mau pulang saja." Di tengah perjalanan dia melihat ada batu yang tertetes air, terus kemudian batunya itu ada membekas air, batunya itu ada apa namanya, rong, jegong. Nah, di situ karena tetesan air. Di situ kemudian futuh, terbuka. Batu aja yang keras kayak begitu bisa blegong karena kena tetesan air. Otak saya kan nggak sekeras batu itu. Masa batu aja bisa blegong, kena tetesan air? Otak saya kalau ditimpa dengan ilmu setiap hari, masa ilmu nggak bisa masuk? Akhirnya futuh di situ. Nah, inilah kalian yang harus lakukan. Tidak boleh merasa saya tidak kuat, saya tidak pantas dan lain sebagainya. Kesulitan yang kalian alami ketika mencari ilmu itu seakan-akan menjadi satu keharusan. Jadi sekarang kalian harus tambahkan semangat kalian. Semangat kalian. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, yatirul mar'u bihimmatihi kama yatirut toyuru bijanahaihi. Orang itu bisa terbang dengan semangatnya, layaknya seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Burung ketika memiliki sayap, di mana dia semakin keras mengepakkan sayapnya, maka semakin tinggi dia terbangnya. Orang pun juga sama seperti itu. Ketika kalian memiliki semangat yang tinggi, maka segala harapan dan cita-cita akan mudah untuk kalian raih. Semangat kuncinya. Karena uluwul himmah huwa aslur riyasah. Tingginya himmah, tingginya semangat itu adalah pokok atau asal daripada kepemimpinan. Semakin kalian memiliki himmah yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, maka kalian akan sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang terakhir, kalian harus percaya diri. Harus percaya diri. Ini penting saya katakan, karena ketika kalian ditemukan dengan satu masalah dan kalian hilang rasa percaya diri kalian, kalian tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika kalian berada di tengah-tengah masyarakat, hilang rasa percaya diri kalian, kalian tidak akan mampu untuk mengayomi masyarakat tersebut. Maka kunci daripada kesuksesan kalian adalah rasa percaya diri kalian. Ada satu kaidah dikatakan, when you have a confidence, you have a lot of fun. When you have a fun, you can do amazing things. When you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira, confidence, ing rasa percaya diri,
You have mongko anduweni sapa sira. Jadi jawab, a lot of fun ing pirang-pirang rasa bunga. When you have a fun lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira a fun ing rasa bunga, you can do mongko bakal bisa nglakoni sapa sira amazing things ing pira-pira perkara kang bisa nggawokake. Ketika kalian memiliki rasa percaya diri, kalian akan memiliki kebahagiaan, menatap dunia ini dengan bahagia karena kalian memiliki rasa percaya diri. Siapapun dirimu, aku adalah diriku. Apa sih bedanya antara dirimu dan diriku? Hanya beda di K dan M. Kalau disatukan jadinya kita menyatu. Yeah. Jadi dengan rasa percaya diri yang mereka miliki, akhirnya dia menatap dunia itu dengan bahagia, selalu bahagia. Nah, orang kalau sudah dasarnya bahagia, maka dia akan melakukan amazing things. Dia akan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Dia akan melakukan dan meng-create perkara-perkara yang menakjubkan. Jadi semuanya itu diawali dari rasa percaya diri. Makanya jangan kecil hati kalian. Pupuk rasa percaya diri kalian. Kalian di sini kan mempelajari kitab kuning, mempelajari kalam para ulama. Masya Allah. Jadikanlah apa yang kalian pelajari di pondok pesantren ini sebagai prinsip dasar, dalil, ibarat untuk kalian menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Jadikanlah semua yang kalian pelajari di pondok pesantren ini sebagai kunci daripada untuk menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Percayalah, dengan apa yang kalian pelajari dari pondok pesantren ini, insya Allah kalian akan menjadi seseorang yang kehadirannya mampu mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Jadi seperti Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Man arada taqaddum fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin wa man arada ta'akhur fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin berada di barisan depan, maka berpeganglah dengan makalah, dengan kitab-kitabnya para ulama-ulama mutaqaddimin. Dan barang siapa yang ingin berada di barisan belakang, fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Berpeganglah dia dengan kitab-kitab ulama mutaakhirin, atau hanya berpegangan dengan ulama mutaakhirin. Artinya ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa yang kita pelajari dari kitab kuning, kalamnya ulama-ulama salaf as-saleh, ini harus kita jadikan dasar dalam menyikapi permasalahan. Sampai kapanpun kembalilah kepada kitab kuning, sampai kapanpun kembalilah kepada makalah para ulama-ulama salaf, kepada guru-guru kalian. Kalian sudah tepat, berada di tempat yang tepat. Ini menjadi penyemangat untuk kita. Semoga saja ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, maslahah, barokah.
nggak usah berpikiran macam-macam ketika berada di pondok pesantren, apalagi berpikiran menikah padahal belum waktunya menikah. Hanya satu doa yang patut kalian panjatkan ketika kalian berada di pondok pesantren, belum waktunya menikah tapi kebetulan ada keinginan menikah. Itu manusiawi. Tapi ketika kalian digoda dengan rasa semacam itu, maka tidak ada satu doa yang patut untuk dipanjatkan kecuali doa Allahumma zawwijni bil ilmi. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan ilmu. Ketika kalian sudah berdoa semacam ini dan Allah menikahkan kalian dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menjadi promosi kalian. Ilmu itulah yang akan menarik mereka-mereka yang patut untuk menjadi pendamping kalian. Kembali pada satu kaidah, man aradad dunya fa'alaihi bil, man aradal akhirah fa'alaihi bil, man aradahuma fa'alaihi bil, bahkan sampai man arada zaujatan salihatan fa'alaihi bil, man aradat zaujan salihan fa'alaihi bil. Sama semuanya, kuncinya itu dengan ilmu. Tapi saat ini yang belum waktunya menikah tapi ada keinginan menikah, tahan sejenak, ganti doa kalian dengan doa Allahumma zawwijni bil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wangshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma ya muqallibal qulub sakin qulubana watmain qulubana wastaqim qulubana wasabbit imanana wa dinana. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika wa taubatika waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alaina ya Rabb abwaba rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika wa taubatika waftah alaina abwaba ilmika wa rizkika ya Allah warzuqna ilman nafi'an waj'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa tullabana min ibadika salihin wa minal ulama'ir rasyidin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an, rizqan halalan thayyiban zahiran wa batina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan ma'muran bit ta'at, ma'hadan ma'muran bil ibadat, ma'hadan ma'muran bit ta'limi wat ta'allum, ma'hadan ma'muran bi anwaril ulum. Allahumma ya Allah ij'al ahlahu
min ahlil ilmi, wa min ahlil khair, wa min ahlil tuqa, wa min ahlil Qur'an, wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma qawwi hadal ma'had, Allahumma sallim hadal ma'had, ij'al ya Rab hadal ma'had ma'hadan mustaqiman ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an mardiya, jam'an mubaraka, jam'an ma'suma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Nggih, monggo.